Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rosita. Saya dari Prodi Matematika Angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas responsi mata kuliah persamaan diferensial parsial. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas nomor 2. Berikut adalah tugasnya. Diberikan masalah Sturm-Liouville sebagai berikut. Turunan dari X U aksen plus lambda per X kali U sama dengan 0 dengan syarat X antara 1 sampai E dan memiliki syarat batas U1 sama dengan U aksen E sama dengan 0. Soal yang pertama adalah tentukan fungsi eigen dan nilai eigen masalah Sturm-Liouville sebagai berikut. Kita uraikan turunan dari XU aksen dapatnya XU double aksen plus U aksen plus lambda per X kali U sama dengan 0. Untuk memecahkan masalah PD ini menggunakan PDB Euler dengan memisalkan U sama dengan X pangkat R. Maka U aksennya sama dengan R kali X pangkat R min 1 dan U double aksennya sama dengan R kali R min 1 kali X pangkat R min 2. Substitusikan ke dalam PD. Diperoleh X kali R min 1 kali X pangkat R min 2 ditambah R kali X pangkat R min 1 ditambah lambda per X kali X pangkat X sama dengan 0. Kita dapatkan R kuadrat dikali X pangkat R min 1 plus lambda kali X pangkat R min 1 sama dengan 0. Karena X pangkat X tidak sama dengan 0, maka X pangkat R min 1 tidak boleh juga sama dengan 0. Jadi dapatlah persamaan R kuadrat plus lambda sama dengan 0. Lambdanya kita pindah ruas ke kanan, dapatnya R kuadrat sama dengan min lambda. Karena lambda adalah sembarangan bilangan real, maka lambda memiliki 3 kasus. Untuk kasus yang pertama adalah lambda sama dengan 0. Untuk lambda sama dengan 0 adalah turunan dari XU aksen sama dengan 0. Kita integralkan, dapatnya XU aksen sama dengan C1. X-nya kita pindah ruas ke kanan, dapatnya U aksen sama dengan C1 per X. Kita integralkan lagi, dapatnya U sama dengan C1 ln X plus C2. Memiliki dua syarat batas. Syarat batas yang pertama adalah U1 sama dengan 0. C1 ln 1, berarti C1 dikali 0. Tinggal tersisa C2. C2-nya sama dengan 0. U aksen E, berarti C1 per X, X-nya kita ganti jadi E, dapatnya C1 per E sama dengan 0. E dikali 0 sama dengan 0. Dapatnya C1 sama dengan 0. Jadi, UX sama dengan 0. UX sama dengan 0 adalah solusi trivial. Jadi, lambda sama dengan 0 itu bukan nilai eigen. Untuk kasus yang kedua, lambda kurang dari 0. Ambillah lambda sama dengan min alpha kuadrat. Dapatnya R kuadrat sama dengan min lambda sama dengan alpha kuadrat. Maka X12 sama dengan plus minus alpha. Dapatlah solusi umumnya U sama dengan C1 kali X pangkat alpha ditambah C2 kali X pangkat min alpha. Masukkanlah kita ke syarat batas. U1 sama dengan C1 kali 1 pangkat alpha. Dapatnya C1. Ditambah C2 kali 1 pangkat min alpha. Berarti kan C2 kali 1. Jadi C1 ditambah C2 sama dengan 0. C2 kita pindah ruas ke kanan, dapatnya C1 sama dengan min C2. Syarat batas yang kedua adalah U aksen E sama dengan 0. Kita turunkan dulu U-nya terhadap X, dapatnya alpha kali C1 kali X pangkat alpha min 1 dikurangi alpha dikali C2 kali X pangkat min alpha min 1. U aksen E, berarti X-nya kita ganti E. Dapatnya alpha kali C1 kali E pangkat alpha min 1 min alpha kali C2 kali E pangkat min alpha min 1. Tadi C1 sama dengan min C2. Maka C2-nya kita bisa keluarkan jadinya alpha kali E pangkat alpha min 1 min alpha kali E pangkat min alpha min 1 sama dengan 0. Alpha kali E pangkat alpha min 1 min alpha kali E pangkat min alpha min 1 tidak mungkin sama dengan 0. Maka C2-nya sama dengan 0. Jadi C1 sama dengan min C2. Maka C1-nya sendiri sama dengan 0. Jadi UX sama dengan 0. UX sama dengan 0 adalah solusi trivial. Sehingga lambda kurang dari 0 itu bukan nilai eigen.
Kasus ketiga, untuk lambda lebih dari 0. Ambil lambda sama dengan alfa kuadrat. Tadi R kuadrat sama dengan min lambda. Maka R kuadrat sama dengan min alfa kuadrat. Dapatlah nih R1 2-nya sama dengan plus minus I kali alfa. Dapat nih solusi umumnya U sama dengan C1 cos alfa ln X ditambah C2 sin alfa ln X sama dengan 0. Masukkanlah kita ke syarat batas U1. C1 cos alfa ln 1 ditambah C2 sin alfa ln 1. Berarti ln 1 kan 0, berarti C1 cos 0. Cos 0, 1, C1. C2 sin 0, sin 0, 0. Berarti tinggal tersisa C1. C1 sama dengan 0. Masukkanlah kita ke syarat batas kedua U aksen E sama dengan 0. Kita cari dulu turunan U terhadap X. Dapat nih, min C1 kali alfa sin alfa ln X dibagi X. Ditambah C2 alfa cos alfa ln X dibagi X sama dengan 0. Tadi C1-nya sama dengan 0. Tinggallah tersisa C2. C2 terus kita X-nya kita ganti E. Dapatnya C2 kali alfa cos alfa ln E dibagi E sama dengan 0. Ln E kan 1. Berarti dapatnya C2 kali alfa cos alfa bagi E sama dengan 0. Solusinya nggak boleh trivial ini. Kalau trivial mah itu bukan fungsi eigen. Jadi kita solusinya biar nggak trivial. Jadi C2-nya nggak boleh sama dengan 0. Biar C2-nya nggak boleh sama dengan 0, maka cos alfanya harus sama dengan 0. Untuk cos alfa sama dengan 0, maka alfanya harus pi per 2 ditambah n dikali pi. Samakan penyebutnya, 2n per 1 dikali pi bagi 2. Karena cos, n-nya bisa dimulai dari 0. Dapat nih vektor eigennya, lambda n sama dengan 2n per 1 dikuadratin, dikali pi kuadrat dibagi 4, dengan n dimulai dari 0. Dan fungsi eigennya adalah un sama dengan sin 2n per 1 kali pi bagi 2 kali ln x, dengan n dimulai dari 0. Fungsi eigennya tuh, ya, itu. Terus soal yang kedua adalah buktikan bahwa barisan A adalah fungsi eigen oktogonal. Fungsi oktogonal sendiri jika integral dengan batas A dan B, Rx Ymx dikali Ynx sama dengan 0 dengan M tidak sama dengan N. Tadi kan kita dapatkan fungsi eigennya UN-nya sama dengan sin kali 2n per 1 dikali pi bagi 2 ln x. Terus masalah Sturm levelnya adalah turunan XU aksen plus lambda per x kali U sama dengan 0. Kan kita tahu ya fungsi Sturm level ini adalah PXU aksen turunannya ditambah QX plus lambda kali RX dalam kurung kali U sama dengan 0. PX-nya ini X, terus QX-nya 0, RX-nya 1 per X. Dapatlah nih RX 1 per X. Maka kita akan memverifikasi oktogonal untuk M tidak sama dengan N. Tadi RX-nya sama dengan 1 per X. Terus DM-nya adalah sin 2M per 1 dikali pi ln X bagi 2. Dn-nya adalah sin dikali 2n per 1 kali pi ln X bagi 2 diintegralkan terhadap dx dengan syarat dengan batas 1 sampai E. Aku akan memisalkan bahwa T sama dengan ln X. Karena T sama dengan ln X, maka dt-nya sama dengan 1 per X dx. Tadi batas bawahnya 1. Ln 1, 0. Batas atasnya E. Ln E sama dengan 1. Gantilah aku batasnya jadi 0 sama 1. Sin 2n per 1 pi per 2. Ln X tadi aku misalnya sama dengan T. Terus sin 2m per 1 kali pi T per 2 dt. Diintegralin terhadap dt sekarang. Kan sin A kali sin B kan sama dengan setengah cos A plus B bagi 2 dikurangi cos A min B bagi 2. Jadinya dapatnya setengah cos 2n per 1 per 2 dikurangi 2m per 1 per 2. Kali pt. Pt-nya dikeluarin dulu. Dikurangi cos 2n per 1 bagi 2 ditambah 2m per 1 bagi 2. Pt-nya keluarin dulu. Kemudian 2n min 2m. Keduanya aku keluarin. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Dapatlah ini.
Tengahnya aku keluarin dulu dari integralnya, terus 2N tambah 2M, 2N plus 2M plus 2. 2-nya aku keluarin, jadi dia cos 2 dalam kurung N plus M plus 1. 2-nya aku coret, dapatnya setengah integral terhadap 0 sampai 1 cos NM PT dikurangi cos NM plus 1 kali PT diintegralkan terhadap TT. Integral cos kan sin, jadinya dapatnya setengah sin NM PT dibagi N min M dengan batasnya 0 sampai 1 dikurangi sin N plus M plus 1 PT dibagi N plus M plus 1 dengan batasnya 0 sampai 1. Satunya, D-nya menggantikan 1. Jadinya kan dapatnya sin N min M kali Pi bagi N min M. Kalau 0 kan 0 semua. Dikurangi sin N plus M plus 1 kali Pi dibagi N plus M plus 1. Berdasarkan sifat trigonometri, bahwa semua bilangan berlaku bahwa sin kali apapun dengan kalinya bilangan real dikali Pi sama dengan 0. Sehingga bahwa sin N min M kali Pi itu adalah sama dengan 0. Begitupun juga dengan sin N plus M plus 1 kali Pi dapatnya 0. Maka setengah dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Terbuktilah bahwa barisan yang kita dapatkan di A ini adalah barisan ortogonal. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.